Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat fasilitator Bapak Jufri, Magister Pendidikan, dan pengajar praktek Ibu Dian Ekasari, Sarjana Pendidikan. Saya Dakim, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Palembang, bersama rekan saya. Saya Ibu India Risanti, selaku guru SD Negeri 94 Palembang. Pada kesempatan ini, saya bersama Ibu Indi akan melakukan supervisi akademik pada tahapan pra-observasi. Selamat siang, Bu Indi. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Bu Indi. Hari ini seperti yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, kita akan melakukan percakapan pra-observasi untuk supervisi akademik yang Bu Indi. Apa harapan Bu Indi pada pertemuan kita hari ini? Harapan saya semoga pertemuan ini berjalan dengan lancar dan supervisi yang Bapak kembangkan juga baik ke depannya. Amin, mudah-mudahan semuanya lancar ya Bu Indi. Kemudian perasaan Bu Indi bagaimana ketika akan dilakukan supervisi? Perasaan saya sedang dilaksanakan supervisi hari ini agak deg-degan, Pak. Agak deg-degan ya? Takut ada yang salah dikit, tapi akan saya coba supaya lebih baik lagi pertanyaan dari Bapak. Oke, jadi harapannya Bu Indi melakukan pra-observasi ini apa? Harapan melakukan observasi ini supaya nanti saya akan mengajar besok akan menjadi lebih baik lagi, Pak. Apapun yang akan saya hadapi besok. Jadi supaya nanti pada saat pelaksanaan observasi lebih mudah ya, Mudah lagi, gitu ya. Itu harapan Bu Indi. Nah selanjutnya, kalau boleh tahu nih Bu Indi, besok itu kan mau supervisi, observasi langsung di kelas ya. Kalau boleh tahu materinya tentang apa nih? Materinya itu tentang PPKN dan IPS, Pak. Kalau PPKN-nya itu tentang persatuan dan kesatuan, terus kalau IPS-nya itu tentang kegiatan ekonomi. Jadi tentang PPKN, tentang persatuan dan kesatuan, IPS tentang kegiatan ekonomi. Nah, kalau berdasarkan RPP yang Ibu Indi buat, tujuan pembelajarannya apa? Adapun tujuan pembelajaran pada PPKN itu, Pak, peserta didik itu dapat menjelaskan tentang kesatuan dan kesatuan, terus dan bisa mencontohkan perilaku tentang persatuan dan kesatuan itu PPKN, Pak. Terus kalau IPS-nya itu sama seperti PPKN, dapat menjelaskan macam-macam kegiatan ekonomi dan juga dapat mempresentasikan secara berkelompok tentang kegiatan ekonomi dan persatuan dan kesatuan. Baik, dari tujuan yang Ibu Indi akan sampaikan, nah kira-kira nih menurut Bu Indi di area mana Ibu Indi akan kembangkan untuk anak-anak didik? Ya, Pak. Baik, Pak. Saya ada tiga yang akan saya kembangkan, yaitu yang pertama itu di sikap sosial, pengetahuan dan sama keterampilan, Pak. Yang sikap sosialnya itu interaksi anak-anak pada teman sejawatnya di kelas, itu sikap sosialnya. Terus pengetahuannya itu di literasinya. Terus yang ketiga itu keterampilannya itu saat kelompok presentasi atau kelompok berdiskusi. Oke, jadi ada tiga aspek yang dikembangkan ya. Pertama di sosialnya dengan interaksi kegiatan di proses pembelajaran, kemudian pengetahuannya dengan literasi, meningkatkan literasi melalui kegiatan membaca ya, dari informasi dari teks bacaan. Kemudian yang ketiga keterampilan tadi. Keterampilannya apa tadi Bu? Ini Pak, kelompok presentasi. Mempresentasikan keterampilan komunikasi berarti ya, keterampilan komunikasinya. Baik, kira-kira nih
Bu Indi, apa saja yang sudah disiapkan untuk supervisi besok? Yang sudah saya siapkan Iya. itu yang pertama itu ada perangkat pembelajaran Pak. Perangkat pembelajaran seperti rencana pelaksana pembelajaran LPP, Ya. terus juga ada alat media pembelajaran, terus LKPD, lembar keterampilan peserta didik Pak ya, lembar kerja peserta didik ya. Terus ada juga asesmennya Pak, ada diagnostik, formatif dan sumatif ya. Terus ada juga KSE-nya Pak, kompetensi sosial emosional anaknya itu seperti ice breaking. Terus sebelum pembelajaran itu ada bernyanyinya juga Pak. Terus juga ada model pembelajaran yang saya pakai adalah problem based learning, sama pendekatannya itu saintifik, yaitu diskusi, penugasan dan tanya jawab. Serta banyak persiapan, ada nanti saya serahkan dengan permainan-permainan edukatif untuk anak-anak supaya lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Luar biasa sekali ya Bu Indi, persiapannya sepertinya sudah lengkap ya. Bahkan sangat detail sekali ya, mulai dari penyusunan RPP. Di RPP juga Bu Indi sudah menyiapkan semua kebutuhannya ya, termasuk LKPD, kemudian instrumen penilaian, medianya juga ya, dan strateginya juga tadi sudah disampaikan Bu Indi. Di proses pembelajaran itu ada kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan KSE-nya ya tadi ya, dengan berbagai macam permainan ya, kemudian ice breaking supaya anak-anak tetap semangat belajarnya. Dan satu lagi tadi instrumennya ya, instrumen penilaiannya berupa ada asesmen diagnostiknya juga di awal, terus sumatif, formatif ya. Jadi dari awal kemudian proses sampai akhir kegiatan pembelajaran semua sudah dipersiapkan ya. Luar biasa sekali. Terus strateginya apa nih? Bagaimana strategi Ibu Indi dalam proses pembelajarannya nanti? Oke Pak, strategi proses pembelajaran nanti saya itu yang pertama, nanti saya akan melakukan tanya jawab itu bagian sumatif, bagian diagnostik ya Pak, Pak. Bagian diagnostik nanti saya akan melakukan tanya jawab kan seperti problem based learning kan. Terus ada tanya jawab, memberikan mereka suatu masalah. Masalahnya itu tanya jawab seperti gambar atau video yang akan saya tampilkan nanti. Terus juga bagian formatifnya itu seperti LKPD Pak. Nah sebelum melakukan LKPD itu saya pembagian kelompok dulu. Pembagian kelompoknya itu dengan cara bermain cabut tali Pak. Di cabut tali itu ada nomor. Jadi mereka itu tidak memilih sendiri kelompoknya, tetapi mereka seperti undian permainan anak. Kalau orang-orang yang ngomong nggak jualan apa pakai tarik itu kan itu ya, ada hadiahnya itu, tapi kalau ini pakai nomor Pak. Jadi tinggal ditarik, mereka tahu dan itu kelompok mereka. Jadi mereka itu menentukannya dengan cara undian tadi. Terus itu lalu itu habis mengerjakan LKPD mereka berpresentasi Pak, presentasi sesuai kelompoknya. Lalu setelah presentasi saya memberikan apresiasi. Lalu kegiatan yang terakhir itu sumatif Pak. Sumatifnya itu mengerjakan soal evaluasi dan refleksi. Nah, sebelum itu tadi ada permainan Pak. LKPD itu dituangkan dalam permainan. Permainan anak-anak nanti maju ke depan kelas untuk mengerjakan tempel di kertas LKPD yang sudah saya siapkan di depan. Nanti anak-anak baris berkelompok gantian nempel sudah Pak, lalu dipresentasikan. Oke, luar biasa ya. Strateginya luar biasa sekali apa yang sudah diuraikan oleh Ibu Indi ya. Semua tergambar lengkap dan jelas, sehingga walaupun saya belum melakukan observasi ini sudah memiliki gambaran nanti proses pembelajaran seperti apa. Dan sepertinya sangat menyenangkan ya, karena di situ juga ada permainan ya, walaupun sederhana pembentukan kelompok, tapi dengan bentuk permainan-permainan tadi itu akan menambah antusias murid kita nanti di kelas ya. Selanjutnya mungkin dari
banyak strategi yang Bu Indi lakukan, termasuk menyiapkan media, kemudian aktivitas-aktivitas lain yang membuat siswa itu menjadi termotivasi, semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, tentu saja Ibu Indi ada mungkin hal-hal yang Ibu Indi khawatirkan. Berdasarkan pengalaman Ibu Indi, apa sih sebenarnya yang sering muncul gitu ya dari pengalaman Ibu Indi? Yang saya selama ini belajar, Pak, hambatan mungkin ya Pak, Iya. hambatan selama saya mengajar ini mungkin yang paling menonjol itu pas pembagian kelompok. Karena pembagian kelompok itu kan anak-anak tuh sering menolak ingin kelompok dengan ini, dengan Memilih ini. sendiri ya? Memilih Iya. sendiri jadinya. Jadi mungkin saya lebih memperhatikan waktu, Pak, memperhatikan waktu saat pembagian kelompok dan memperhatikan hari di mana saya mengajar biar tidak dipotong dengan istirahat atau hari yang memang benar-benar full untuk tematik. Jadi kekhawatiran Bu Indi itu di masalah waktu ya, karena kan beberapa kali di jam pembelajaran ini terpotong dengan waktu istirahat ya, sehingga untuk mengembalikan kondisi awal lagi anak-anak itu siap belajar itu agak sulit ya. Iya, membangun mood semangat anak-anak ini kan. Di samping itu juga ada pada saat pembagian kelompok ya, pembagian kelompok ini memang termasuk agak rawan ya ketika membagi kelompok, karena mereka juga punya keinginan sendiri untuk untuk memilih teman kelompoknya, itu sering butuh waktu gitu kan untuk mengkondisikan lagi. Selanjutnya nih Bu Indi, untuk meminimalisirnya supaya waktu tadi tidak begitu banyak terbuang, nah, bagaimana strateginya? Mungkin strateginya itu saya lebih memilih pengelompokan mereka itu dengan permainan tadi, Permainan tadi ya? cabut nomor Iya. tadi, biar mereka tidak ributkan untuk milih sendiri, mending mereka pakai cara saya Langsung tadi, mereka kelompok sendiri tadi. ya, Terus yang juga milih. dengan setiap pembelajaran, setiap setiap masuk kelas nanti dengan cara seperti itu saja Pak, biar mereka jadi terbiasa kan. Kalau mungkin awal-awalnya mungkin mereka menolak, tapi kalau misalkan kita terapkan di setiap pembelajaran seperti itu, mungkin mereka sudah terbiasa dan mereka lebih interaksi sosialnya itu lebih menyatu Pak, Ya, memahami karakteristik temannya masing-masing. Ya, betul. Jadi kemungkinan setiap pembentukan kelompok dengan cara main cabutan tadi ya, itu akan mendapatkan teman kelompok yang berbeda ya, anggota kelompok yang berbeda, dan itu termasuk ke aspek yang dikembangkan ya, area yang dikembangkan oleh Ibu Indi ya, untuk membangun interaksi sosialisasi antar siswa seperti itu ya. Bagus sekali strateginya, dan mungkin ada pengalaman lain untuk efektivitas waktu supaya tidak terlalu banyak selain di kelompok tadi kan ada jeda waktu istirahat. Mungkin Pak lebih memilih waktu, memilih hari yang memang tidak ada jeda istirahatnya, karena kan saya memilih hari Jumat. Setiap pembelajaran itu hari Jumat, karena hari Jumat itu sebentar sampai jam 11-an. Mungkin saya lebih memilih yang waktu seperti hari Senin atau Selasa yang pulangnya jam 12. Jadi bisa langsung gitu Pak. Jadi strateginya cari waktu yang luas, bisa langsung ya, lebih panjang, dipotong dengan waktu istirahat atau pelajaran yang lain seperti itu ya. Baik Bu Indi, ini kan sudah semua nih persiapannya ya. Kira-kira nih kapan rencananya akan dilaksanakan? Yang akan saya rencanakan itu mungkin Senin nanti Pak. Senin ya. Supervisinya bisa Senin, jadi bisa segera mungkin ya Indi ya. Selanjutnya dari percakapan kita tadi, mulai dari persiapan, strategi, kemudian hambatan-hambatan dan meminimalisirnya, bisa Ibu Indi rangkum dari awal tadi ini secara garis besar saja. Dari harapan dari mana tadi? Mulai dari
apa saja yang dipersiapkan, kemudian strateginya bagaimana? Yang saya siapkan tadi kan sudah saya rinci. Yang pertama itu yang bagian diagnostik Pak ya, bagian pertama itu pendahuluan itu seperti diagnostiknya saya kembangkan di bagian kompetensi sosial emosionalnya Pak, seperti ice breaking dulu, menyanyi tentang pelajar Pancasila atau menyanyi lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu kebangsaan Pak, itu tentang PSN-nya atau diagnostiknya. Terus juga diagnostiknya itu ada tanya jawab Pak, tanya jawab sebelum kita masuk ke LKPD, tanya jawab tentang persatuan dan kegiatan usaha ekonomi. Lalu bagian tadi ada diagnostik, lalu bagian formatifnya itu LKPD Pak. Sebelum pembagian LKPD harus pembagian kelompok dulu Pak. Pembagian kelompoknya dengan cara main cabut tali tadi, pakai nomor. Terus lalu dibagikan LKPD. Nah, setelah mereka mengerjakan LKPD tersebut, mereka akan saya bariskan ke depan untuk mengerjakan LKPD itu kembali, tetapi dengan cara ditempel. Sebelumnya kan ditulis per kelompok dan akan ditempel di depan kelas Pak, dengan cara bergantian. Lalu bagian sumatiknya Pak ya, bagian sumatiknya itu dengan memberikan soal evaluasi. Nah, soal evaluasi saya itu pilihan ganda Pak. Terus setelah pilihan ganda itu selesai, diperiksa secara bersama-sama, lalu saya berikan lagi soal refleksi Pak. Soal refleksinya itu tentang selama dia belajar di sini atau teman-temannya yang emang benar-benar menonjol dari segi yang dia suka atau dia tidak suka, diceritakan di refleksi itu. Dan juga tentang saya juga Pak, cara saya mengajar, itulah isi refleksinya. Itu saja. Terus hambatan tadi, minimalisirnya tadi? Hambatan tadi dengan cara saya mungkin memilih hari yang lebih panjang, jangan memilih hari yang cepat, ada potongan waktu istirahatnya atau pelajaran lain. Luar biasa, tidak terasa Bu Indi, ini sudah di sesi akhir percakapan kita ya siang hari ini. Perasaannya bagaimana Bu Indi setelah kita sharing diskusi ini, tukar pikiran, bagaimana perasaannya? Pak, perasaannya sudah lega Pak. Ternyata sudah terjawab apa yang akan saya ajarkan. Seni nanti bisa terkonsep dan bisa selesai juga supervisi hari ini. Terima kasih Bu Indi atas waktunya ya. Sehingga nanti saya juga banyak dari tukar pikiran hari ini, sharing hari ini, banyak sekali mendapatkan pengetahuan dan pengalaman tentunya. Nah, kita akhiri saja untuk diskusi kita hari ini Bu Indi. Dari saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat mungkin. Terima kasih sekali lagi Bu Indi. Assalamualaikum, selamat siang Bu Indi.